punya skill blink Your dan team dash. is banning. Tapi Bigetron, begitu saja dia nge-ban seorang Farsha, bisa menjadi hero support ataupun hero dengan burst damage yang lumayan mengganggu baik di early maupun di late game. Lalu berikutnya dari RRQ, siapa lagi hero yang akan di-ban berikutnya? Iya, setelah Dilan. mereka Dilan lagi kan. Rev, aduh Rev. Mumpuk aku ada Dilan tiba-tiba. Dilan, kasihan banget kamu dimirip-miripin sama Rev. Oh enggak. Revnya yang kasihan dimirip-miripin sama Dilan. Rev itu aduh. Oh, Dilan itu cakep loh. Ya justru itu, Rev Iya tuh kan? lebih cakep daripada gitu. Dilan. Betul. Masa disamainnya sama Your itu sih? team is picking. Ya nggak Rev? Gila. Tapi tanpa ada Selena. Selena terbuka lebar Wow. langsung dia Your team oleh is RRQ. picking. Digi terbuka pula, Kaja terbuka. Dan Link, rupanya Digi. Digi bersama dengan Link. Luar biasa Your team pick yang is tidak picking. ragu-ragu ya, langsung tancap gas burung kecil bulat dan lucu bersama dengan Link yang mobilitasnya cukup cepat. Bukan cukup cepat sih, tapi cepat banget. Mobilitas hero core paling cepat di lane of down. Link sudah diamankan oleh Bigetron. Tapi sekarang di sisi RRQ, kita tahu Selena dia punya burst damage yang sangat besar bahkan walaupun ia belum mencapai level 2 karena Abyssal Dark dan Abyssal Arrow-nya bisa mematikan banget untuk nge-burst hero-hero di early game. Tapi apakah di sini Wen akan langsung Carmilla. di-pick bersama dengan Your team Carmilla? is picking. Carmilla. Carbelo. La. Kamu mau nyambung lagu apa? Itu Carmilla Carbelo. Lagu itu lagi. Havana na. Awas Bu, nanti kita kena copyright. Oh iya. Tidak boleh. Oke, di sini Johet langsung saja apakah mau diamankan oleh tim Bigetron? Sebenarnya kalau Johet ini di-pick oleh tim RRQ juga agak ngeselin ya karena Johet ini bisa nge-counter yang Johet. namanya Link. Your Tapi tentu aja team Bigetron is tahu banned. itu sehingga dia langsung pick aja seorang Johet untuk mensupport seorang Link. Oke, sekarang RRQ, siapakah hero yang akan di-ban berikutnya? Bisa jadi apakah Uranus akan di-ban atau di-pick? Bisa. Uranus bisa Masih ada Apakah- Uranus, masih ada. akan nge-ban satu core lagi. Kaja di sini masih open ya. Kaja masih open juga sih. Kaja juga bisa bagus banget. Kalau mereka mau nge-pick off siapapun, gampang banget lockdown lagi untuk Bigetron Bravo. Tapi Ratu Senap masih berpikir dan Kaja, pintar banget Your sih team ini anak is satu yang ada banning. gua. Burung besar bercambuk. Iya, nggak mau ada dua combo burung-burungan di Bigetron Bravo. Digi sama Kaja dijadiin satu. Oh, Your Oke. team is picking. Cecilian di-ban oleh Bigetron Bravo. Siapakah hero yang akan di-pick berikutnya oleh Bigetron? Siapakah? Dan wah ini Wow, menarik your sih. team Saya is Dengan picking. di-picknya Zaz oleh Bigetron Bravo, berarti membuat tim fight mereka sebenarnya harus all in all out sih. Apalagi nggak bisa kayak di-drag ke kelamaan dari fight itu sendiri. Mengingat sifat dari Zaz yang kalau dia war, ya udah dia harus nungguin ultinya lagi. Dan Zaz ini merupakan salah satu match di Land of Dawn yang bisa melakukan push dengan cepat ya, dengan skill-skillnya, dengan Johnny-nya ya, dengan adik Johnny. Jadi Zaz ini sebenarnya nggak banyak hero match yang bisa solo lane. Walaupun sekarang ini banyak pro player dan meta-meta dan teman-teman juga kita pada saat bermain banyak juga hero-hero match yang dipakai untuk solo lane. Tapi sebenarnya match sendiri itu adalah hero-hero yang durability-nya kecil, durability-nya minim. Benar. Your Tapi lain team dengan is Zaz, picking. Dia bisa ngumpet jadi Johnny ya. iya, bisa melakukan push dengan cukup baik, apalagi di sini di cover dengan banyak sekali hero-hero support dan tank yang cukup tanky dengan darah yang tebal yaitu Hylos. Ini siapa ya Bu? Mana? Oh, ini skinnya sekarang banyak ya, lucu-lucu ya. Oh, Saya jadi bingung ini wajahnya siapa? Carmilla. Carmilla. Cabello. Iya, Carmilla benar-benar. Iya. Carmilla pakai yang ungu rambutnya. Dia habis dicat biasa anak emo. Rambutnya nutupin sebelah mata. Oh iya ya, anak emo kan tutupin sebelah Iya. mata ya. Terus sama nunduk-nunduk gitu. Terus kalau foto handphonenya di atas gitu kan. Matanya juga naik ke atas ya. Asal jangan putih semua aja. Jadi serem ya. Jadi serem. Iya, ya kan? Oke, sekarang menarik ya. Ada hero yang lumayan jarang di-pick di MDL season ini, tapi tentu pada saat di-pick itu sering membawa kemenangan ini hero sebenarnya pada saat Iya. MPL atau di match-match sebelumnya. Betul, membawa kejutan tersendiri dan inilah dia game yang pertama antara RRQ Zainab melawan Bigetron Bravo.
Dimana udah mulai bergerak satu sama lain. Liam pakai Franco dan kembalinya Terizla juga. Billy udah pakai Zaz. Udah mulai sama-sama. Ini skin yang paling baru ya. Skin mahal sedih. Oh, tapi menariknya di sini ternyata Link tidak diberi blue buff. Malah di sini dia hanya mengambil red buff dan blue buff di sini akan diberikan kepada tentu saja kepada Link. Jadi Link dapat 2 langsung sigap ya dari atas ke bawah, luar biasa. Tentu aja kalau Link nggak pakai blue buff, Makanya susah itu. sih buat dia Pasti nge-spam susah lompat naik turun. Tapi Rev memakan damage begitu besar, alarm bom pun ke arah Rev dan Oh, Hook Iron First nice blood. Kayaknya nggak bisa kabur kemana-mana, apalagi di level 1 teman-teman yang mau nyelamatin juga tidak bisa. Luar First kill, biasa. first blood untuk RRQ Sena. Itu hook dari datang entah dari mana ya, mengejutkan sekali. Hingga seekor burung harus terpick off di early game ini. Iya, tambahan gold yang sangat banyak tentunya untuk RRQ Sena dan di arah bottom lane Rev harus menahan begitu banyak begitu berapa yang bergerak langsung Rev dalam bahaya mencoba untuk menahan, tapi sayangnya ditumbangkan juga walaupun ada inhibitor yang melindungi turret yang melindunginya, tapi ternyata tidak cukup. Wow, di sini Resboy harus mundur, tapi tadi reverse time-nya pas banget dan tentu saja di situ Terizla nggak bisa menahan ya damage yang besar dari 4 hero sekaligus dikeroyok habis-habisan. Dan sekarang ada langsung perputaran dari arah Binks dan Lion. Apakah akan langsung menuju ke bottom lane untuk ngegeng yang namanya Zaz ini, Bapak Zaz apakah sehat-sehat saja di bawah, harus terpick off oleh Rocket. Inisiasi yang bagus sekali sepertinya itu. Abyssal Arrow-nya connect dan Sky berhasil menghindari Abyssal Arrow dan reverse time berusaha untuk menarik mundur seorang Liam. Belum ada yang terpick off lagi dengan skor sementara 2-1 untuk RRQ Sena. Lagi dan lagi kali ini mulai bergerak pula, berotasi satu sama lain di arah bottom lane-nya dan Liam ini yang menjadi misteri bagi Bigton Bravo, gimana caranya mereka menghindari 2 skill yang tarik dan yang satu nge-stun. Abyssal Arrow dan juga ada Iron Hook. Itu dua tarikan yang mungkin dua garis yang harus mereka hindari. Kalau ketarik itu bisa menjadi kayak Q untuk RRQ melakukan pick off. Begitu pula dengan Abyssal Arrow. Ya sebenar. Soalnya yang Selena sama Franco ini udah dari mana-mana jadi combo maut ya. Sering banget dipasangin ya. Begitu connect tarik gitu. Terus-terusan aja kayak gitu, dan ini lebih enak lagi buat Franco buat narik ya. Dengan ada Abyssal Arrow, tapi ini permasalahannya setiap lane 3 lane dari Bigton Bravo itu ke pressure-nya bisa-bisan. Kalau mereka salah gerak dikit aja, iya bisa ketarik, bisa kena Abyssal Arrow. Ya apalagi Selena pasti nggak akan nyia-nyiain Abyssal Trap-nya, dia akan spam kemana mungkin buat open vision, buat bikin trap supaya hero-hero itu bisa di-burst dengan mudah kalau kan ada di situ ada Selena yang dekat siap-siap mencabik-cabik darah-darah, tubuh-tubuh dan daging-daging dari hero-hero itu. Betul. Dan tentunya kita masih nungguin nih kalian yang gak sabar. Aku juga gak sabar buat masuk in game, tapi kita akan memberikan yang terbaik untuk para player-player yang bertanding. Gak bisa dong tiba-tiba misalnya mereka, aduh maaf ya jempol saya kepletok, ya diurut dulu sebentar baru main lagi. Boleh saya yang ngurut? Boleh. Oke, ada penonton di rumah ada yang mau ngurut? Nggak mau ya, para penonton di rumah maunya nonton aja. Biarkan Amanda Go jadi tukang urut. Nggak usah dibayar nggak apa-apa. Kok murah ya saya ya? Amanda Go kamu dibayar dong jadi Kan saya membantu pakai dengan tenaga. tulus hati dan ikhlas ya. Betul, sebagai sesama manusia kita harus saling membantu. Barangkali setelah saya urut langsung jarinya fast hand. Boleh dicoba jadi buat kalian yang mau fasen langsung aja cari Amanda Go. Kalau ketemu tolong urutin. Iya, antara makin fast atau makin slow. Aduh, soalnya broken ya jarinya ya. Tapi kita balik lagi nih ke dalam game-nya. Resboy memilih untuk kabur dengan time tune itu sudah dikeluarkan. Karpet juga dikeluarkan, tapi Abyssal Arrow-nya masih bisa dihindari oleh Resboy. Gagal untuk melakukan pick off. Di belakang Liam pun datang. Iron pun dikeluarkan. Buruk sekali untuk seorang Sky, dia sudah 2 kali ke pick off di early game ini, tapi Winans berusaha untuk mengamankan blue buff-nya. Apakah bisa dikontes dengan Brave? Begitu saja diusir dan blue buff didapatkan oleh seorang Binks. Wow. Yes, ini permainan agresif dari RRQ Sena terus-terusan menghantui Bigton Bravo. Dia dapat temuin di arah jungle-nya dan sekarang
RRQ Sena mereka cari poin, cari net worth dari turtle yang ada. Bukan saat yang baik karena dia harus menunggu di sini Link posisinya sampai blue buff yang berikutnya muncul kembali karena kali ini dia harus bermain hati-hati ataukah sekarang dia akan mencuri blue buff yang dimiliki oleh RRQ Sena itu baru muncul aja di situ ya. Maukah diambil, dicolek, tidak? Mau nyolong sendirian tentu berbahaya, tapi Yami bersama dengan Wainas dapat melakukan chat di barang bottom juga terjadi peperangan. Bing sudah mengeluarkan crossbow of tanknya tapi belum ada satupun yang tumbang di arah bottom lane. Cukup kuat dari Raceboy dan juga A. Sementara di atas Temple sudah dikeluarkan dan langsung saja Franco terpick off Billy langsung dikejar oleh Wainas tapi masih bisa menyelamatkan diri. Wainas tentunya memiliki pergerakan yang agak terbatas kali ini. Seandainya dia tadi punya blue buff mungkin bisa dikejar dan langsung dihabisi ya. Tapi dia tahu bahwa dia harus membatasi diri dan hawa nafsu ini. Nggak boleh karena nggak ada blue buff juga. Dan Temple Blade-nya mengenai 2 hero langsung dibabat habis-habisan. Tapi ini dia para bottom lane-nya Bigetron Bravo mereka setelah berhasil menghindari pick off dari Sena, mereka mengamankan turret di arah bottom lane. Ya, Johnny sudah mulai dikeluarkan untuk laning saja di arah mid lane. Dan bagus sekali di sini Johnny sudah, kok Johnny sih namanya? Ya kan? Itu loh yang adiknya kecil namanya Johnny ya, sudah melakukan tukar posisi landingnya yang dari tadi sudah menghancurkan posisi outer turret bagian bottom, sekarang terus pindah ke arah top lane dan Billy sekarang disiksa begitu saja oleh bagus sekali reverse time tadi yang dilakukan oleh Sky melakukan inisiasi serangan sehingga bisa langsung dihabisi oleh dan tap coba dikeluarkan untuk Wainas untuk kabur saja masih bisa selamat. Apakah kalian berhasil mengejar seorang yang tidak punya blue buff harus melarikan diri, akhirnya tumbang juga. Sedangkan di sisi mid lane Raceboy kah berhasil menumbangkan seorang tidak, ternyata Blinks yang harus tumbang. Tidak. Ada pertukaran kedua core kali ini. 4 untuk 4 poin killnya, tapi Rev berusaha sekuat tenaga menahan bottom lane-nya. Udah kehilangan turret tapi masih ingin nge-thread di arah bottom lane sedikit lagi sebenarnya, tapi digangguin. diseret-seret. Dikeroyok bertiga. Itu yang namanya tank. Kenapa sendirian di situ? Bapaknya tidak ada core yang ngerjain. Iya, sebagai mungkin pengalihan isu karena Rev di arah bottom lane berfokus untuk mengamankan turret di arah bottom lane, mengganggu untuk mengamankan buff, tapi sayangnya RRQ Sena nggak ada follow up-nya, malahan di sini Liam cuma setor nyawa. Bener banget, dan di sini kalau kita lihat dari pertumbuhan gold dan itemnya, tim dari Bigetron Bravo secara keseluruhan ini hampir rata memimpin ya. Dan di sini kita lihat Linknya dan Johead udah cukup kaya dan tajir. Ya sebenarnya agak berimbang tapi sedikit lebih menguntungkan di sisi Bravo. Tapi Bloodbath dikeluarkan kepada Raceboy, bukan sasaran yang tepat. Liam pun tumbang. Raceboy kali ini cukup berani maju ke arah depan karena ada time journey dari arah Sky dan Johnny-nya udah dikeluarin peliharaannya yang kata Amanda namanya Johnny ya, di akte Johnny namanya. Tapi habis arrow mengenai seorang Raceboy. Raceboy yang masih bisa bertahan, darahnya cukup tebal dan turret pun diamankan oleh Bigetron Bravo. Bagus banget dan langsung inisiasi ke arah Turtle yang keberapakah ini? Kedua ya, langsung diinisiasi. Bagus banget pergerakan dari Bigetron karena di samping dia punya seorang Zas yang bisa push sangat cepat di sisi top dan bottom. Sekarang di sisi mid lane pun RRQ Sena harus kehilangan vision terbesarnya. Ini merupakan PR banget karena vision dari RRQ Sena semakin sempit, pergerakannya juga semakin terbatas. Tapi untungnya mereka masih punya Selena untuk nanam Abyssal Trap di mana-mana sehingga masih membantu membuka vision. Why not? Langsung menginisiasi serangan ke arah Rev. Apakah Rev masih bisa bertahan dengan badannya yang tanky? Dari satu juga penalty zone diikuti dengan adanya Abyssal Arrow dari Rocket di arah belakang, tapi sayangnya Rev tidak bisa bertahan dan Wainas masih bisa kabur, masih bisa selamat. Raceboy pun ikut melipir, ikut-ikutan kabur dan sayang sekali apa yang dilakukan Rev nggak bisa di follow up, terlalu jauh, terlalu cepat dia tumbang. Tapi tapi ada hook, Iron Hook mengenai Sky, mengeluarkan langsung aja dengan time journey-nya untuk menyelamatkan dirinya. Kalau diperhatikan dari tadi Franco ini si Liam sering banget dapat Sky ya. Sky di sini harus lumayan berhati-hati. Ada sesuatu dari mereka berdua. Ini dia Bloodbath dicampur dengan Abyssal Arrow langsung mengunci dari Yam. Wow, sayang banget harus terkeroyok di situ. Terkeroyok oleh 4 hero Yami. Terkeroyok. Yes. Yami. Ya, deng. Udah bikin belum kamu, Yami? IO-nya ya?
Tapi ya ini kita lihat juga sudah mulai bergerak dari Bigetron Bravo ke arah top lane. Melakukan push lane, memberikan pressure terhadap Rave. Dan arah mid lane yang akan di defense oleh tim Bigetron Bravo karena rotasinya sudah terlihat Wainas tanpa Soul Blade. Hanya untuk kembali aja dari peperangan yang ada. Wow. Sementara di arah mid lane masih terjadi peperangan, berusaha mempick off salah satu hero yang mengeluarkan time journey-nya, tapi berhasil ditumbangkan oleh seorang Wan, dan Raceboy terlempar oleh Ejector yang dikeluarkan Turtle oleh resurrecting soon. Yami. Masih belum ada hero yang terpick off lagi, tapi di sisi top lane Rave berhasil mengamankan beberapa turret, dan kita lihat swing gold-nya saat ini dipimpin oleh Bigetron Bravo. Walaupun jumlah kill cukup seimbang dan jumlah gold juga seimbang sebenarnya. Ini udah ke titik tengah sih, Iya, jadi udah hampir naik ke titik turun tengah. naik lagi. Dari segi network terlihat bahwa ini nggak stabil untuk kedua tim, semuanya naik turun, udah begitu baik posisinya bagi keduanya. Dari inisiasi kalau Iron Hook-nya bisa kena atau bisa leraunya, tentu ini akan menjadi cue yang baik untuk Arizona memasuki pertarungan. Tapi kalau Bigetron Bravo terus-terusan bisa menghindarinya, cukup sulit untuk Arizona masuk ke dalam pertempuran. Dan dia bisa lerau, connect terhadap Raceboy ditambah dengan Iron Hook. Tapi begitu tebal Raceboy masih bisa menahan diri. Raceboy tumbang, Skype iya. Time Journey nggak bisa menyelamatkan Bigetron Bravo dari gempuran Arizona. Wow, luar biasa banget. Dan di sini walaupun Wainas melihat timnya dikeroyok ya, tapi dia tetap hati-hati, dia nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu kalau misalnya dia salah masuk pada saat itu juga bisa ikut terpick off. Jadi di sini yang tadi kondisinya sebenarnya Bigetron Bravo agak memimpin, sekarang mulai perlahan-perlahan kita lihat mulai imbang ya. Mulai imbang dan pertarungan cukup sengit dari Arcusena dan Bigetron Bravo. Betul, naik turun dari network. Kelihatan bahwa keduanya maksimal sih. Wainas sudah ngedapetin level 13, Bing-nya udah ngedapetin level 14. Begitu dimanjakan, begitu nyaman untuk Bing. Apalagi tadi juga crossbow of tank-nya tepat banget. Awal-awal langsung pecah. Dan Liam serta Rocket ini adalah kombinasi yang sangat mematikan. Nih, Abyssal Iron Hook, langsung semuanya badung tas dus. Masuk semua. Itu tadi dapat stunnya pas banget ya. Dia di stun karena di sini dari sisi Arcusena dia juga punya banyak hero stun sebenarnya. Nggak cuma Selena aja, tapi ada skill-skill dari Billy juga yang bisa ngebantu. Dan wow, di sini Raceboy menerima banyak ini dan Petwi sudah dikeluarkan, tapi bisa ditarik oleh Hook yang dikeluarkan oleh Franco. Apakah akan hero dipindah dan harus terpick off? Johnny terpaksa harus memberikan damage kepada seorang Mix dan masih bisa kabur dan akhirnya tidak selamat juga. Luar biasa sekali damage yang diberikan oleh A dan Pet dikeluarkan. Tempest All Blade masih bisa memberikan damage. Wow, terpick off oleh Selena. Time Journey dikeluarkan tapi tidak membantu siapapun dan terpaksa Selena harus terpick off juga. Iya, ini pertukaran 2 untuk 2. Core sama-sama juga harus ditumbangkan. Rocket pun ikut-ikutan tumbang. Jadi ini begitu sulit pula ketika dari Johnny-nya udah bisa kabur, udah bisa memberikan damage sebesar ini. Mereka berperang di area yang sangat kecil. Mau kabur pakai flicker pun Bings nggak bisa. Padahal udah pakai flicker loh, tapi A pun juga masih bisa melompat dan Sebenarnya di sini kalau kita lihat dari posisi goldnya, Wan sudah lumayan memimpin ya dengan 8.600 gold, sementara Link di sini masih 7.100. Cuman masalahnya Wan di sini harus benar-benar hati-hati dengan pergerakan dari seorang A, karena A bisa langsung aja ngirim Johnny ke bagian belakang dan itu akan mengganggu banget pergerakan dari Bings dan terpaksa dia harus mundur sehingga barrier depannya itu tidak bisa dapat damage gitu, sehingga memkoit juga. Jadi formasinya kacau balau dan Bigetron Bravo kali ini udah mulai gerak besar informasi, udah tahu posisi di mana Bigetron Bravo berada. Teman-teman dari BTR pun udah mulai bergerak dari area jungle menuju ke arah mid lane menunjukkan rupa mereka, tapi ada Abyssal Arrow mengenai Yami lagi dan satu combo dari Rocket bersama dengan Rave pun menumbangkan Yami. Tapi Arcusena nggak berhenti di situ, mengganggu buff yang ada. Buff milik Bigetron Bravo pun hilang, dicolong oleh Bings. Oh, connect, terus stun, tidak ada time journey. Tapi masih bisa selama tidak ada hero yang terpick off. Johnny dikeluarkan hanya untuk menahan serangan dari Arcusena dan mulai pergerakan ke arah top lane karena dia di situ. Link enak banget ya, kamu sendirian ya di situ ya. Oh, Tempest All Blade dikeluarkan untuk kabur aja. Betul, tapi kali ini buff yang akan menjadi rebutan dari keduanya. Arcusena, wow, berhasil nyolong pas ya. banget. Bings. Dan di sini Rave-nya di arah bottom lane harus bertemu dengan Wainas dengan blue buff-nya. Masih lagi blue buff, Rave-nya kabur dan melihat Yami sudah berada di area tengah, sudah berada di belakang dan langsung ada penalty zone-nya
Berkenai 2 hero, tapi teman-temannya di mana? Liamnya sudah hadir. Masih nyoba kalian gigit aja Liam. Iya. Jalan aja. Tadi ada hook lewat kemana ya Liamnya? Aduh, udah di stun ya, tapi it's fine. Ini arah kesana cuma nakut-nakutin aja. Hook terus-terusan mancing mania, mantap. Iya, wow. Tadi sebenarnya untung Yaminya nggak berhasil terpick off ya, karena mungkin tadi Why Nuts mau maju juga takut gitu. Gimana nanti kalau aku bisa terus- Lero Au! ditambah lagi dengan Iron Hook, tapi lagi dan Pathway. lagi. Ini adalah tembok dari bikinan berapa yang mereka dapatkan. Resboy terus-terusan memakan Abyssal Arrow ditambah Iron Hook yang diberikan oleh RRQ Sena. Bener banget, dan sekarang sudah ada Lord. Apakah langsung dicolek-colek oleh seorang Liam? Apakah hanya mancing-mancing Dicolek-colek. saja? Padahal bukan sabun colek ya. Geli tahu dicolek-colek. Oh iya? Kamu tuh mau ke aku atau enggak sih? VHP doang. Jadi kapok ya, dicolek doang. Tapi ini semua arah kisahnya menuju ke arah top lane, mencoba untuk defense Bigeton Bravo. Dengan reverse time, Billy masih bisa diselamatkan. Johnny udah muncul, Raceboy pun memilih untuk mundur karena kali ini nggak ada Glorious Pathway. Arah kisahnya bisa kabur dengan cepat. Refnya, dia langsung di-eject aja ke arah belakang, terlalu polos, recall di sembarang tempat mengakibatkan seorang anak dilempar ke arah belakang. Wah, luar biasa banget mereka di sini. Bigetron Bravo benar-benar nunggu momen ya. Jadi pada saat tadi RRQ Sena melakukan serangan di arah top lane, mereka hanya melakukan defense. Mereka tahu bahwa mereka harus menunggu seorang Why Nuts yang masih membunuh blue buff di arah bottom. Jadi setelah Why Nuts-nya selesai, langsung saja Ejector tadi berusaha untuk menginisiasi serangan walaupun belum ada hero yang terpick off. Sementara di arah mid lane, hero terkena stun dan Halus pun immortalnya harus mencari bersama dikeluarkan ke arah Billy, dan Raceboy masih bisa diselamatkan dengan time journey. Billy masih berusaha untuk mengejar ke arah Raceboy yang sekarang darahnya dan akhirnya take off juga oleh seorang. Tapi ngomong-ngomong itu Yami kayak udah nggak peduli sama teman-temannya. Akhirnya dia peduli muncul ke arah depan nih. Cek pun dikeluarkan nih, Sil pun iya. Damage-nya begitu besar. Wah, nasnya tumbang. Billy menuju ke arah depan. Johnny-nya sudah hilang. Bahkan RRQ nggak kehilangan satu hero pun. Menghindari sebuah Abyssal Arrow. Tapi dari teman-teman RRQ Sena, 3 hero mengarah ke arahnya Yami yang tadinya mau recall nggak jadi. Sekarang kabur-kaburan aja. Dia lebih memilih jalur darat. Merupakan peperangan yang bagus sekali dari RRQ Sena sekarang. Sempet-sempetnya farming ya. Iya. Namanya duit, Bu. Oh iya ya. Iya ya. Look Carrot. Iya, langsung aja inisiasi ke arah Lord saat yang tepat karena ada 4 hero yang sudah tumbang dari Bigetron Bravo. Tadi benar-benar bagus banget bornya dari RRQ Sena ya. Selenanya pun tuh walaupun dia datang belakangan tapi dia Abyssal Arrow-nya connect gitu. Sehingga terjadi war yang sangat rumit di sana, teraprek-aprek. Dan Rocket pun berhasil memberikan sumbangsi yang sangat berarti dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya tadi. Luar biasa banget. Yes. Cukup manis dari RRQ Sena, pertarungannya mereka seperti siap gitu. Bravo kayak kita maju nggak ya? Atau kita mundur ya? Dan maju mundur yang kurang baik dari Bigetron Bravo mengakibatkan mereka kehilangan Lord yang akan bergerak ke arah mid lane. Raceboy berada di lini depan, digeret lagi blue buff milik Bigetron Bravo, dicolong lagi. Binks mendapatkan blue buff-nya. Dan walaupun itu hasil curian, tetap saja itu adalah blue buff. Iya, nggak ada halal nggak halal ya. Iya. Wow, Rocket di sini Abyssal Arrow-nya connect terus. Damage-nya sudah terjadi, penalty sudah dikeluarkan dan Lord pun langsung ini saja ke arah mid, dilemparkan ejector ke arah Rep tapi masih bisa selamat. Dan apakah ini akan menjadi booster akhir dari tim RRQ Sena? Dan menuju dengan Lord yang hancur, belum hancur, masih bisa bertahan di arah belakang, diicek lagi Rocket ke arah belakang, masih bisa ngesot ke arah depan, tapi Why Not ada Vader Takeon membuat Why Not gagal untuk menyelesaikan Rocket, malah Why Not yang ditumbangkan. 3 hero melawan 2 hero kali ini. Apakah bisa langsung di-end minionnya? Bisa nggak itu dihancurin? Masih bisa ditahan dan terpaksa harus mundur. Liam seorang diri satu-satunya hero yang bertahan dari tim RRQ Sena terpaksa harus menarik serangan. Apakah masih mau Ngapain Liam? Di situ Iya. ada 2 ya, ada Sky dan juga ada Bahkan Raceboy juga akan muncul dalam hitungan detik. Terlalu berbahaya tentunya. Liam memilih untuk ngejagain atau ngapel ke arah red buff. Iya, tapi ada Super Minion yang sekarang berusaha untuk mengkerikiti base dari Bigetron Bravo. Untungnya sekarang masih ada hero-hero yang mampu menahan dan berusaha untuk memajukan minion untuk push lane supaya Super Minion tidak berhasil menyentuh base dari Bigetron Bravo. Benar, mencoba untuk melakukan push. Kali ini Bigetron Bravo nggak mau tinggal Liam setelah dicolong lagi. Udah cuma gitu, gangguin doang. Liam sabar dikit gitu. Liamnya sekarang flicker kabur mencoba untuk menggo
masih ke kanan ke kiri dan udah ada follow up dari RRQ Sena ke arah belakang. Revnya datang bersama dengan Rocket tapi terlalu berbahaya. Liam harus tertake down walaupun masih ada immortality. Apakah dia bisa? Tidak akan bisa. Begitu banyak damage begitu Bravo menggempur. Revnya udah nggak ada apapun, udah nggak punya immortality, penalty zone belum dikeluarkan, masih bisa bertahan dan inilah dia RRQ Sena kehilangan Liam. Ya itu Jahil membawa celaka ya. Azab Ya, seorang Liam, seorang anak kecil yang menarik red buff. Iya, apakah sekarang Resboy berhasil melakukan pathway ke arah Selena Billy yang terus saja ditarik dengan reverse time. Resboy berusaha untuk menahan damage dan Agent pun dikeluarkan ke arah Binks tapi masih bisa mundur dan Temple Open dikeluarkan dan untuk mengejar seorang Binks masih bisa mundur walaupun di-guide oleh reverse time. Di sini Ray berusaha untuk mengeluarkan penalti zone tapi tidak berhasil dan langsung dibabat habis oleh tim Big Red. Bravo tersisa Liam saja. Ya kayaknya dia belum berhasil untuk memecahkan weakness point dari Binks sehingga nggak bisa ngeluarin ultimate. RRQ Sena kehilangan begitu banyak, 4 hero disapu bersih oleh Big Red. Bravo. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan inhibitor, at least 1 inhibitor bakal mereka dapatkan karena kali ini turret kedua sudah mulai difokuskan menunggu minion lagi untuk berjalan ke arah mereka dan seharusnya ini turret akan langsung dihancurkan. Tambah satu lagi di arah mid lane terus mereka akan pulang. Let's go, let's go. Oke, satu kali tarik tidak ada yang bisa tertarik. Reverse time menghancurkan seorang Liam dan terpaksa harus digedebukin itu yang namanya Yami. Tapi dilempar saja begitu seorang Liam dan harus terpick off lagi ke seorang Liam. Masih bisa selamat atau tidak? Ada reverse time dan juga Rambo. Pun mendapatkan point kill-nya. Tapi dari belakang Billy mencoba untuk membalaskan kematian dari Liam sebagai teman yang baik. Tapi rupanya Big Red Bravo setelah mendapatkan satu inhibitor, mereka pulang aja. Sesuai yang aku bayangkan bahwa timingnya mereka hanya bisa untuk ngedapetin satu inhibitor. Karena beberapa detik kayak sisa 20-30 detik itu bisa banget RRQ Sena untuk fight balik. Dan ini adalah momen dimana sebenarnya kayak sayang banget ya RRQ Sena dari Binks-nya. Weakness point-nya belum pecah. Masih mencoba untuk menunggu ultimate. Time journey tepat sekali di pop up. Bener banget, dan itu sebenarnya bisa tadi udah kena reverse time dari Digi tapi nggak langsung di follow up damage dengan si Wynut-nya, tapi it's okay, mereka semua tumbang dan sisa Liam aja tadi. Liam sebenarnya juga gara-gara udah kecolong di awal sih, jadi nggak bisa ikut fight dan red buff dicolong, balas dicolong. Big Red Bravo mereka mendendam sepertinya. Iya bener banget, dan sekarang nampaknya di sini A berusaha untuk mendorong turret yang ada di sisi bottom lane. Oh tidak, ternyata Why Not di sini. Karena mereka harus berupaya untuk mendorong para minion ini maju sehingga mereka mungkin bisa punya kesempatan yang cukup baik juga untuk inisiasi ke arah Lord. Tapi nampaknya agak sedikit susah ya karena di sini RRQ Sena masih punya beberapa outer turret di bagian top dan di bottom lane. Sementara di arah top, Johet apakah bisa dikeroyok dengan Billy dan Rave? Masih bisa kabur. Ejector dikeluarkan untuk menyerang seorang Billy dan Billy masih bisa keluar dan penalty zone juga dikeluarkan tapi tidak meng-pick off siapapun. Yap, langsung flicker kabur saja tapi ada yang bisa terhadap Wynut. Wananya masih bisa selamat. Rave-nya dalam bahaya. Teman-teman di arah belakang berfokus kepada tank milik Big Red Bravo. Aja, Bang. Aduh. Iya, setelah 1 untuk 1 pertukaran yang sangat baik bagi keduanya. Ketika RRQ Sena begitu berfokus terhadap Resboy, tentu itu memberikan waktu yang sangat besar Big Red Bravo untuk melakukan pick off terhadap hero lainnya. Banyak banget skill yang didapat, tapi lo Liam. Iya, dia tadi terpick off di atas sendirian, itu luar biasa banget. Ada hatinya patah dari Liam. Iya, dia terkena efek pengurangan darah atau bagaimana? Ini Why Not? Gak ada Why Not, tentu enak banget buat RRQ Sena, tapi masih ada banyak sekali yang bisa membuat mereka. Langsung di-push, langsung straight push. Apakah bisa langsung di-end oleh tim RRQ Sena? Apakah ini terburu-buru ataukah merupakan langkah yang tepat? Tapi Binks dari belakang terus saja menghancurkan turret walaupun harus ditumbangkan dengan Johnny. Rave-nya pecah immortality-nya, Billy-nya juga kehilangan immortality dan langsung dibalang ke arah belakang. Penalty zone gak bisa menyelamatkan dirinya. Rave-nya tertumbangkan membuat RRQ Sena dipukul mundur lagi oleh Big Red Bravo. Kayaknya mereka udah gemes banget tadi ya. Udah hajar aja aku ke base pokoknya udah gitu. Bener, aku gemes juga. Semuanya udah hampir full item, udah maksimum item, udah maksimum level. Dari linknya udah kritikalnya udah ada. Dari ini Selena juga udah punya NOD. Padahal bahkan mungkin damage dari Selena sekarang yang tadinya kita tahu support sekarang udah sakit. Sakit banget ini udah. Pintar rangkaian biar ngebait juga bisa. Yes. Wow, apakah sekarang langsung ada inisiasi ke arah Lord? Di sini
Banyak sekali hero dari tim Bigetron Bravo sudah melakukan inisiasi serangan dan Pathway pun dikeluarkan untuk memecahkan Immortal yang dimiliki oleh Liam. Sementara di bawah, Binks dikejar terus-menerus oleh Raceboy. Tidak ada tambahan damage dan Temple Open dikeluarkan untuk membunuh seorang Rocket. Apakah berhasil ditumbangkan dan Killing spree. Time journey-nya langsung dikeluarin. Apa sih Sky? Tumbang. Bikin Bravo kebuka banget lebar untuk mengamankan Lord Yamadago ini. Edan sih. Arcusena porak-poranda setelah satu persatu di pick off. Dan ketika mereka ingin melakukan balasan, ada time journey Minionnya di tapi di atas tuh yang gak hati-hati begitu ya. baik. Sudah aja langsung dikejar dengan Glorious Pathway. Tapi dari belakang, Binks mengeluarkan ultimate-nya, crossbow all time. Mengarah ke arah siapa? Belum bisa membersihkan pemain dari Bigetron Bravo. Hanya Yami saja yang menjadi korban. Minionnya di arah bottom. Itu Minionnya datang tapi tenang, masih ada E. Dengan mudahnya dia membersihkan minion yang ada. Nggak perlu takut sepertinya bagi Bigetron Bravo. Memiliki E, langsung arah belakang, recall aja. Dan tentunya harus ngelakuin push terlebih dahulu. Dan kabar baik untuk Arcusena, karena minionnya datang, ngebut Bigetron Bravo. Mereka nggak fokus terhadap Lord, memilih untuk mundur saja. Bener banget, dan di sini sebenarnya Bigetron Bravo punya PR karena dia udah nggak punya inhibitor turret sama sekali. Gimana caranya mereka harus push semua minion di top mid dan bottom lane supaya mereka nggak bisa tercuri-curi lagi sama minion-minion seperti tadi. Binks di sini susah banget diambil ya. Iya, tapi Binks-nya ketika crossbow of tank-nya sudah pecah dan mengarah ke arah Sky, tapi Sky-nya punya Winter Flank membuat dia selamat dari gempuran seorang Binks, dan ini ngebuat begitu lebarnya kesempatan untuk mendapatkan Lord, dan hook-nya gagal untuk mencuri Lord yang selanjutnya pasti akan sangat membantu Bigetron Bravo. Tapi Raceboy tertinggal, Glorious Pathway dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya, tapi apakah bisa karena ini Sky dan juga Yami. E-nya juga udah siap, Wainas siap, Tempest of Blade-nya belum dikeluarkan di arah belakang. Yami masih cukup bertahan, Gilinya harus tumbang terlebih dahulu, dan ada air untuk lagi ke Raceboy. Bukan pilihan yang tepat tentunya. Binks-nya Tempest of Blade dikejut, Immortality-nya pecah, Wainas menunggu dan say bye-bye to Arcusena. Wow, luar biasa sekali. Peperangan dari Bigetron Bravo yang berhasil menumbangkan 3 hero di saat Lord saat ini harus mengarah di arah mid lane untuk menghancurkan base dari Arcusena, dan Rep begitu saja dilempar, masih bisa ditumbangkan seorang Selena oleh seorang Wynat, dan sisa 1 hero saja. Apakah penalty zone cukup? Dilempar begitu saja, nggak bisa. Time journey pun juga nggak bisa. Semua skill udah dikeluarkan demi membunuh seorang Rep. Wipe out. Match pertama dimenangkan oleh Bigetron, luar binasa.